Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Sehat Bapak? Alhamdulillah Ibu. Sehat ya, oke. Gimana nih perasaannya hari ini? Wah saya apa rasanya ya, ada rasa berdebar, ada Iya, tapi ya. senang karena Senang, ya. ada rencana yang akan kita laksanakan. Iya, coaching ya. Coaching. Oke. Kira-kira apa nih yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan coaching hari ini? Ya, saya sudah menyiapkan beberapa rencana Iya. untuk menggali apa yang ada pada coaching hari ini ya. Yang pertama Iya. mungkin kompetensinya adalah sesuai dengan alur kita yang sudah saya pelajari Ibu. Iya, ya. Kemudian pada kegiatan kali ini saya mempersiapkan mental yang pasti ya. Iya. Kemudian proses kemitraan itu diwujudkan dalam bentuk wawancara. Iya. Oke, baik Bapak. Ada berapa hal yang akan saya sampaikan sebelum Bapak melaksanakan coaching. Nanti ketika Bapak melaksanakan coaching, saya akan turut hadir di sini untuk mengamati proses pelaksanaan coachingnya. Dan nanti saya juga akan melaksanakan atau melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Oke. Rubrik penilaian coaching itu nanti akan dilihat apakah selama proses coaching itu Bapak sudah menerapkan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bapak akan melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh si coaching. Kemudian Bapak ada sedikit juga yang akan saya sampaikan sebelum Bapak melaksanakan coaching ini. Jadi nanti ketika Bapak melaksanakan coaching, Bapak harus memperhatikan kompetensi dari coaching itu sendiri. Dan juga tidak lupa untuk melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik Bu. Oke. Saya ada sedikit pertanyaan Pak. Boleh. Boleh ya? Oke, kira-kira nih kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Ya, saya ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan baik untuk diri sendiri maupun coaching nanti. Yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, kemudian mendengarkan secara aktif dan memiliki kesadaran penuh Ibu. Oke. Ada 3 ya Pak ya. Baik, dari ketiga kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira bagian mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang untuk saya sendiri mungkin Ibu ya mendengar secara aktif Ibu ya. Artinya saya memberi kesempatan untuk coaching ini menjelaskan apa yang menjadi masalahnya. Sehingga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan berbobot saya yang saya ajukan untuk menggali dan memberi agar si coaching ini bisa memberikan rencana lanjutan beliau. Oke, baik Bapak. Apa nih indikator ketercapaian yang Bapak inginkan setelah pelaksanaan proses coaching ini? Yang pertama mungkin si coaching ini paham dengan apa yang menjadi masalahnya, kemudian beliau nanti bisa menyelesaikan dengan ragam rencana-rencana tindak lanjut yang direncanakan oleh si coaching. Oke, Bapak ingin si coaching ini menemukan solusi ya atas permasalahannya. Baik Bapak, untuk sementara itu saja yang saya sampaikan dulu sebagai pengantar. Silahkan dilanjutkan coachingnya. Semoga sukses dan semoga berhasil. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu, terima kasih. Silakan Pak. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Sehat. Syukuran sehat dan bisa beraktivitas hari. Oke, Pak Wino. Mungkin kira-kira hari ini kita punya waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan ini? Yang mau saya sampaikan tentang proses pembelajaran di mana saya menemukan masih ada siswa yang mengantuk. Mengantuk. Selama proses pembelajaran ditemukan ada siswa yang mengantuk. Mungkin hanya ada beberapa orang gitu Pak. Nah, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran itu Pak Wino kan melihat ada beberapa siswa kan yang mengantuk nih. Pernah enggak Pak Wino bertanya kepada siswa kenapa mereka mengantuk gitu? Ya. Pernah saya bertanya Pak ya, beberapa saat saya menemukan siswa itu sedang mengantuk, bahkan ada yang tertidur. Saya dekatin, kemudian saya tanya, semalam ngapain gitu.
ngapain, terus saya tanyakan apa kegiatannya, apakah kegiatan itu positif atau kegiatan yang merugikan dia sendiri. Nah, saya melakukan pendekatan, setelah itu saya memberikan solusi. Ya. Solusi, ya kalau memang hal tersebut tidak terlalu penting ya, Ya. alangkah lebih baiknya tidur gitu, tidur awal supaya besoknya bisa skala efektif. Iya. Nah, kira-kira kenapa mereka teriak-teriak tadi? Oke ya, kita lanjut ya. Oke, kira-kira Pak Witno ya, dari apa yang sudah dilakukan Pak Witno tadi kan memberikan solusi kepada siswa. Nah, masih sering terjadi ngantuknya itu siswa? Setelah melakukan pendekatan, Mm-mm. ya menanyakan bahkan memberikan solusi, ya selanjutnya proses yang hari belajar yang selanjutnya saya temukan dah agak berkurang, Pak. Kurang. Oke, Ya. berarti ada peningkatan ya. Nah, kira-kira dari kita buat skala aja lah. Kalau misalnya dulu itu 10, nah dari 1 sampai 10 itu di skala mana sekarang anak-anak itu udah mulai berkurang, Pak Wino? Dari yang sebelumnya berada di skala 4 misalnya. Karena hanya ada beberapa kan, tidak semuanya kan. Iya. Nah, dan sekarang ya begituan sudah mendekati skala 2 bahkan 1. Oke. Nah, apa yang dilakukan anak-anak sehingga mereka bisa mengantuk seperti itu? Nah, melalui diskusi dengan siswa tersebut, ya saya tanya kegiatannya apa, dan hampir rata-rata menjawabnya main game, Pak. Oke. Nah, Iya, iya. maka saya kasih saran bahkan solusi ya bahwa game itu memang tidak baik untuk Iya. masa proses pembelajaran mereka. Ya kalau seandainya mereka browsing hal-hal positif misalnya tentang pembelajaran, saya dukung, tapi tetap saya kasih batas sih Pak, waktunya sampai jam berapa gitu. Oke. Nah, ketika Pak Witno bertanya soal waktu ya, kemudian kebiasaan anak-anak bermain game. Nah, ada enggak kira-kira jawaban dari anak-anak itu yang ya kami main game itu yang sesuai dengan apa hobi misalnya minat mereka, atau pertanyaan Pak Witno itu membantu mereka untuk berubah atau tidak kira-kira? Pertanyaannya ya, ada beberapa siswa yang menjawab untuk mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang, terus ya saya memberi masukan, solusi, ya boleh-boleh saja mengisi waktu luang dengan berbagai hal, tapi carilah hal-hal yang positif yang bisa mengembangkan diri, Pak. Baik, berarti kita pernah sama-sama mengetahui lah bahwa setiap kelas itu memang punya beragam persoalan, atau ya salah satunya yang seperti Pak Witno sampaikan tadi bahwa masih ada siswa-siswa yang mengantuk walaupun skalanya sudah mulai berkurang. Nah itu, nah kira-kira apa rencana Pak Witno, rencana selanjutnya sehingga skala ini semakin bisa ditekan gitu? Kalau saya pribadi, saya merefleksi diri ya Pak ya. Merefleksi diri, baik ya saya lihat apakah teori yang saya gunakan itu tepat atau tidak, sehingga kedepannya proses pembelajaran saya bisa lebih efektif. Apa yang harus saya lakukan? Ya misalnya saya menggunakan metode yang bervariasi supaya situasi belajarnya asik dan menarik gitu Pak. Berarti ada rencana perubahan di dalam kelas Pak Witno. Selain misalnya tadi kan kita dengar sama-sama bahwa ada rencana diskusi dengan siswa, tapi ini lebih kepada bagaimana mengelola kelas. Nah itu disesuaikan dengan rencana Pak Witno. Nah ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Cukup lah Pak. Cukup ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita hari ini? Ya, yang saya simpulkan terkait masalah ini memang harus kita semua Dewan Guru memperhatikan masalah tentang siswa mengantuk dan lain sebagainya. Yaitu kalau menurut saya untuk mengatasi siswa mengantuk itu kita alangkah lebih baiknya merefleksi diri dengan mengubah metode belajar. Yang sebelumnya dari metode ceramah kita ubah, misalnya kita buat
kuis Baik. ya, supaya situasi belajarnya lebih menarik gitu. Baik. Oke, satu pertanyaan lagi Bu ya. Terkait dengan ini, mungkin apakah Pak Wino pernah mengkomunikasikannya dengan orang tua siswa sendiri? Sebelumnya hanya beberapa Pak, karena ya situasi kita yang seperti ini, orang tua pun sibuk kerja Pak. Oke. Yang Baik. mungkin yang hanya yang kebetulan bertemu saja Pak, dan kebetulan ngobrol, ngopi gitu. Baik, oke. Terima kasih Pak Wino. Ada yang lagi yang mau disampaikan Pak? Cukup Pak. Cukup ya. Ya. Nah, dari yang saya amati apa yang Pak Wino sampaikan tadi, bahwa memang ada rencana-rencana yang mau dilakukan atau langkah-langkah yang sudah disiapkan Pak Wino untuk mengatasi persoalan siswa yang masih ada yang tertidur saat jam pelajaran, kemudian rencana-rencana yang sangat jelas ya, bagaimana mengelola kelas sehingga menjadi lebih efektif dan menarik ya. Nah, Pak Wino, setelah ini mungkin kira-kira 1 minggu atau 2 minggu lagi kita mungkin bisa ada waktu untuk berdiskusi tentang ini. Bisa Pak. Saya selalu siap. Ya, kira-kira untuk melihat perkembangannya ya. Baik, terima kasih Pak Wino sudah bersedia berbagi cerita yang sangat menarik ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam mengelola kelas dan semua rencananya tercapai Pak Wino. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, Bapak, kita akan kembali mengobrol lagi ya, Ya. setelah Bapak melaksanakan coaching dengan Pak Wino tadi. Ya. Gimana Pak, coachingnya berjalan dengan lancar ya? Lancar Ibu, Lancar, walaupun Pak ya. Wino mungkin masih ada kesan takut-takut menyampaikan ya, Oh, tapi iya, iya. setidaknya apa yang sudah disampaikan Pak Wino sudah ada solusi yang Oke, ditawarkan. sip ya. Oke, gimana nih perasaannya Pak setelah melaksanakan coaching ini? Lega Ibu ya, Lega ya. artinya senang bisa mendengar secara efektif, Iya. kemudian ya lega mungkin bisa meringankan beban teman yang Iya. menyelesaikan apa yang sudah terjadi masalah di dalam kelas. Iya, ya, membantu teman menemukan solusi ya Pak ya. Betul, Ibu. Nah, baik Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama nih Pak, jadi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi nih, Baik. kira-kira apa nih yang sudah Bapak dapat terkait ketercapaian indikator yang Bapak inginkan sebelumnya tadi? Ya, yang pertama adalah indikator pertama kan pasti kita ingin si coach ini menyampaikan solusi atas masalahnya. Iya. Saya lihat dari apa yang kami obrolkan tadi, setelah Pak Wino menyampaikan permasalahan yang ada di dalam kelas, beliau juga pada akhirnya menggali secara perlahan sehingga bisa menyampaikan solusi-solusi atas masalah yang ada pada kelas Pak Wino. Oke, ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua nih, kira-kira apa kompetensi yang akan dikembangkan Bapak terkait hasil coaching Bapak hari ini? Ya, untuk selanjutnya atau pada saat ini pun saya masih berpikir untuk melatih diri bagaimana hadir secara sadar dan utuh terhadap coach sehingga menjadi pendengar yang baik dan kemudian menjadi orang yang bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini mampu menghadirkan solusi-solusi terhadap masalah ini. Oke, baik Pak. Saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya selama Bapak melaksanakan coaching tadi ya. Oke, betul yang Bapak sampaikan. Jadi tadi ada beberapa hal yang memang saya garis bawahi ya Pak ya. Jadi berdasarkan catatan saya tadi selama Bapak mengobservasi si coaching, jadi benar prosesnya sudah berjalan dengan baik saya lihat. Kemudian saya juga melihat Bapak tadi sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian Bapak tadi sudah menggali berbagai informasi dari si coaching. Kemudian Bapak tadi juga sudah mengajak atau menuntun si coaching itu untuk membuat rencana aksi ya, tentang apa yang akan dilakukan untuk penyelesaian masalahnya. Dan yang terakhir tadi saya juga melihat Bapak itu memastikan tanggung jawab si coaching ini untuk melaksanakan rencana aksinya. Dan juga
catatan lain dari saya tadi yang saya sempat tulis-tulis ketika Bapak melakukan coaching, Bapak juga terlihat hadir secara penuh ya, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh si coach, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah Bapak berikan sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh si coach. Baik, itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini Pak. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi Ibu. Baik, selamat pagi Ibu Veronica. Selamat pagi Bapak. Sehat hari ini? Puji Tuhan sehat. Bapak sehat? Sehat. Sehat ya. Ya, saya dengar Ibu sesuai dengan jadwal kita yang sudah kita sepakati bahwa hari ini Ibu akan melakukan coaching terhadap rekan Ibu ya. Iya betul Bapak. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching hari ini Ibu? Fisik dan mental sih Pak sebenarnya, menyiapkan diri secara fisik supaya tetap sehat, tetap kuat, kemudian menyiapkan diri secara mental supaya bisa fokus, bisa konsentrasi dan semuanya berjalan dengan baik. Ya, oke. Nah, dalam apa yang kita pahami selama ini bahwa setiap kegiatan coaching itu kan kita ingin mengembangkan potensi atau kompetensi yang ada pada diri kita, kemudian kompetensi yang ada pada coach ya. Iya. Nah, kira-kira fokus kompetensi apa yang ingin Ibu Veronica kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh sih Pak, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan coach nanti kepada saya ketika proses coaching itu sedang berlangsung. Oke, berarti ada yang saya tangkap tadi ada pertanyaan berbobot, Ibu hadir penuh, mendengarkan aktif dan sadar akan kegiatan hari ini. Nah, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang mana yang menurut Ibu lebih mau dikembangkan pada saat pertemuan kali ini? Mungkin yang kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya, karena dengan mendengarkan aktif kan saya bisa jadi lebih fokus, kemudian saya bisa hadir secara penuh di situ, sehingga nanti dengan saya hadir secara penuh juga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach ini. Baik, sangat luar biasa Ibu. Semoga indikator dan rencana Ibu bisa tercapai dengan maksimal. Mari kita sama-sama melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Bu Bona. Selamat pagi Bu. Ya, sehat Bu? Puji Tuhan. Sehat. Gimana perasaannya hari ini? Ya luar biasa Bu. Sangat-sangat ya seperti biasanya. Katanya kemarin ada yang mau disampaikan ke saya nih. Tapi kita tidak punya terlalu banyak waktu, jadi kita ambil sekitar 15 menit atau paling lama 20 menit nanti Ibu untuk kita ngobrol-ngobrol. Apa nih kira-kira yang akan disampaikan? Oke. Saya mau sharing terkait ini Bu. Masalah saya di kelas, mungkin Bapak Ibu guru juga kan pernah mengalami ya terkait yaitu siswa yang sering mengobrol nih di kelas di saat kita menyampaikan materi atau di saat pembelajaran. Iya, berarti Ibu Bona ini mengalami permasalahan dengan anak-anak yang suka ribut di kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung ya. Oke. Baik Ibu Bona, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan anak-anak itu sering ribut ketika guru sedang menyampaikan pembelajaran? Oke. Sebenarnya itu nggak bisa kita langsung simpulkan Bu ya kalau saya. Kalau saya biasanya langsung mendekati misalnya nih si A ribut. Dan mengajak temannya ngobrol. Jadi tidak semerta-merta saya langsung tegur gitu ya. Misalnya saya datangi mereka secara pelan lah, maksudnya sampai menanyakan langsung kepada siswanya misalnya dengan menepuk pundak dan lain sebagainya, bukan menepuk yang keras ya Bu ya. Iya. Saya datangin terus saya tanya kenapa ngobrol misalnya, kan Ibu sedang menjelaskan ada masalahkah yang perlu diselesaikan saat ini juga atau bisa menunggu nanti. Nah, jadi biasanya anak itu langsung kasih tahu sama kita kan, misalnya enggak Bu, cuma ini. Nah, setelah saya mendengarkan seperti itu, kalau hanya alasannya
hanya mengobrol dan tidak ada masalah lain. Jadi saya biasanya langsung sampaikan kepada siswa. Biasanya kalau Bapak Ibu guru sedang mengajar, apa yang harus dilakukan oleh siswa? Iya. Jadi siswanya otomatis secara sendirinya sadar sendiri gitu Bu. Oke. Berarti mereka harus mendengarkan gurunya di saat gurunya menjelaskan. Oke, baik Ibu. Kira-kira nih menurut Ibu kalau kita berbicara dari 1 sampai 10 nih, 10 kan itu kan angka maksimal ya Bu ya. Skala keributan anak-anak, maksudnya anak-anak itu bisa fokus di kelas ketika Ibu mengajar itu, kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, mereka berada di angka berapa Bu sekarang? Kalau awalnya Bu, ini kan nggak serta-merta sekarang kan, jadi sekarang berarti kan berbicara dari yang sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya, sebelum kita melakukan pendekatan kepada mereka, mungkin di atas dari 5. Di atas dari 5 ya. Tapi setelah dilakukan pendekatan, misalnya kita menegur mereka secara halus atau memberikan masukan dan lain sebagainya, jadi saya pastikan bisa di angka 2 Bu. Paling tidak lah, seperti itu ya. Karena kan biasanya kalau di kelas saya selingi misalnya kalau anak-anak mulai ribut, ngobrol, jadi biasanya saya mengajak mereka ice breaking atau apa. Jadi mereka mungkin ada indikasi mereka bosan juga, seperti itu kan, bosan dengan cara mengajar kita atau apa yang kita sampaikan. Jadi waktu itu saya mengajak mereka break untuk melakukan ice breaking atau ada kuis dan lain sebagainya. Iya. Ini kan kalau kita berbicara dari skala 1 sampai 10 nih, tadi kan Ibu sampaikan bahwa anak-anak itu sering ribut ya di kelas. Kalau dihitung skala dari 1 sampai 10 itu, kira-kira tingkat konsentrasi anak di kelas itu berada di skala berapa Ibu kalau untuk saat ini? Untuk saat ini bisa dikatakan dirata-ratakan skala 6. Skala 6 ya. Karena setelah kita melakukan pendekatan dan berikan pemahaman kepada mereka terkait keributan, jadi siswa pun secara tidak langsung seperti itu ya Bu ya, tidak langsung bertahap, jadi mereka mulai menyadari. Iya. Apakah menurut Ibu ini kan untuk meminimalisir keributan nih, apakah tingkat konsentrasi anak itu skalanya masih perlu ditingkatkan atau tidak kalau menurut Ibu? Masih sangat perlu. Masih sangat perlu. Kira-kira Ibu setidaknya ingin mencapai skala berapa Bu untuk konsentrasi anak di kelas ketika belajar? Bila perlu di level 10. Di level 10. Ya wow, luar biasa ya. Oke. Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai skala tersebut Bu? Supaya anak-anak ini tingkat keributannya berkurang, kemudian konsentrasinya bertambah. Apa nih kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan juga pada tadi Bu ya. Cara saya mengatasi agar siswa tersebut tidak lagi asik mengobrol sendiri di kelas, yaitu dengan cara yang pertama bisa mencari tahu seperti yang saya tadi sampaikan tadi kan, mencari tahu penyebabnya apa yang menyebabkan mereka ribut. Terus yang kedua yang bisa saya lakukan yaitu dengan cara menerapkan metode belajar yang bervariasi sesuai dengan materi dan karakter siswanya. Jadi materi belajar itu, metode belajar itu nggak bisa misalnya hanya ceramah saja, contohnya ceramah diskusi atau mereka mencatat, mungkin mereka bosan seperti itu. Jadi harus dibuat metode yang bervariasi yang kira-kira asik supaya mereka tidak asik sendiri seperti itu. Terus yang ketiga, metode yang bisa saya lakukan yaitu menerapkan aturan yang jelas dan tegas. Misalnya ini sebelum kita memulai kelas kita harus kasih tahu bahwa ada aturan yang harus ditaati oleh siswa ketika mereka mengikuti pembelajaran kita. Terus yang keempat, memberikan peringatan secara nonverbal. Contohnya peringatan nonverbal ini bisa berupa seperti yang saya bilang tadi kan, misalnya anak-anak sudah melakukan keributan, misalnya tepuk diam. Itu kan. Jadi secara otomatis anak itu tahu bahwa mereka sedang ditegur seperti itu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang akan Ibu lakukan. Saya ambil kesimpulan sedikit. Yang pertama tadi Ibu ingin mencari tahu alasan mereka kenapa tidak konsentrasi. Kemudian yang kedua, menggunakan metode atau materi yang bervariasi begitu ya Bu ya, biar anak-anak
dapat meningkat konsentrasinya. Kemudian memberikan aturan yang jelas dan tegas serta memberikan peringatan secara nonverbal. Menurut Ibu, apakah itu sudah cukup atau perlu ada usaha-usaha lain? Belum, Bu. Kalau yang pasti sih menurut saya seorang guru itu harus sabar. Sabar, Ya, oke. ketika sabar. menghadapi siswa yang ribut ataupun nakal di kelas, saya bilang bahasanya nakal lah, misalnya susah untuk kita kendalikan, gitu kan? Iya, iya. Jadi yang pasti itu seorang guru itu harus mempunyai sifat sabar. Seperti itu Iya, ya. Kalau iya. kita nggak sabar kan otomatis ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan, Iya. misalnya terjadi kekerasan dan lain sebagainya. Iya, Jadi sih. menurut saya yang paling penting adalah sabar dulu lah, seperti itu ya, sabar menghadapi apapun situasi, kondisi siswa di kelas dengan mencari solusi seperti apa yang harus kita lakukan. Oke, sip. Berarti perlu menambah sabar ya Bu ya. Iya. Kira-kira masih ada yang lain Bu? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, baik. Dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira ini ada 5 nih kalau saya simpulkan tadi: mencari tahu penyebabnya tidak konsentrasi, kemudian menggunakan metode yang bervariasi, kemudian memberikan aturan yang jelas dan tegas, kemudian memberikan peringatan secara nonverbal, dan yang terakhir guru itu mesti sabar. Nah, dari kelima hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana yang paling efektif untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang pasti sih kalau yang paling efektif Bu, yang pasti kesabaran tuh harus perlu dulu, harus kita punya dulu. Kesabaran, ya. Kesabaran, kalau kita nggak sabar menanggapi hal itu kan otomatis bisa saja seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang di luar dari yang kita inginkan bisa terjadi seperti itu. Kalau kita nggak sabar menghadapi siswa, otomatis 4 hal ini nggak bisa kita jalani. Iya. Kalau menurut saya. Oke, Ibu Bona, kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol lagi? Dalam 2-3 hari ini atau minggu depan? Bisa Bu, kapan saja. Minggu depan, oke. Kalau gitu minggu depan saya akan menghubungi Ibu lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita Ibu lagi, bagaimana tingkat konsentrasi anak itu akan bertambah atau tidak setelah Ibu Siap. menerapkan cara-cara ini. Oke, itu saja Bu. Kita udah di ujung sesi ini. Kira-kira ada pertanyaan tidak Bu? Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih Bu dan selamat pagi. Baik Ibu Veronica, tadi kita sudah sama-sama ikut kegiatan coaching. Saya memperhatikan sebagai observer. Nah, kira-kira apakah apa yang Ibu lakukan dengan Ibu Bona tadi sesuai dengan indikator yang sudah Ibu sampaikan pada saat kita pra-observasi tadi? Sesuai Bapak, di mana tadi saya dalam proses coaching itu sudah menggunakan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan yang akan dicapai oleh si coach, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang dialami oleh si coach dengan cara menggali berbagai informasi, kemudian menuntun si coach ini untuk memetakan situasi yang beliau hadapi. Kemudian saya juga tadi sudah menuntun beliau untuk menemukan rencana aksi yang akan beliau lakukan untuk mengatasi permasalahannya. Baik. Serta memastikan beliau itu bertanggung jawab dengan rencana aksi yang sudah beliau buat. Gitu Bapak. Oke. Baik, izin menyampaikan Ibu ya. Iya. Yang apa yang saya amati tadi, Ibu telah mengajukan pertama pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang kita harapkan pada saat pra-observasi. Kemudian saya juga melihat Ibu hadir penuh secara sadar, kemudian menjadi pendengar yang efektif sehingga Ibu Bona juga paham alurnya sehingga beliau mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan atas apa yang Ibu Bona sampaikan. Nah, sehingga saya pikir ide-ide Koci ini tergali dengan baik, kemudian beliau juga menyampaikan permasalahan-permasalahan sehingga sama-sama kita mendengar bahwa setelah masalah yang disampaikan oleh Ibu Bona juga beliau menyampaikan rencana yang memungkinkan Ibu Bona mengatasi apa yang menjadi masalah. Nah, kira-kira untuk kedepannya kompetensi mana lagi yang mungkin Ibu Veronica mau kembangkan? Ya meskipun tadi saya sudah menerapkan alur Tirta,
tidak menutup kemungkinan Pak, kedepannya saya juga masih ingin sekali memperdalam diri untuk menguasai alur Tirta ini lebih maksudnya lebih lanjut Pak, supaya ketika saya melakukan coaching itu alurnya bagus, tidak menyimpang ke sana dan tidak menyimpang ke sini. Jadi saya rasa itu Pak yang ingin saya tingkatkan lebih lagi. Baik, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Lega, bahagia. Kenapa? Dimana kita bisa menuntun orang, membantu seseorang untuk menemukan solusi dari permasalahan yang orang tersebut alami Pak. Baik, saya pikir cukup. Kita Ya. nanti mungkin ada diskusi lanjutan. Iya Pak. Terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.